Semangat pagi, bertemu kembali bersama saya Paman Apik, Agus Germanto dalam Filsafat Dinamis. Oke, semoga semuanya sehat selalu, semangat selalu, bahagia selalu. Kali ini kita akan membahas tema yang paling penting tentang kehendak bebas, yaitu kita akan membahas lanjutan dari Immanuel Kant. Immanuel Kant adalah tokoh rasional paling keren ya, paling keren di abad 18. Menurut saya ini paling keren. Namun tentang kehendak bebas, Immanuel Kant meskipun meyakini bahwa setiap hana manusia sejati punya kehendak bebas, punya free will, namun Immanuel Kant belum berhasil membuktikannya. Karena di ujung akhir Immanuel Kant dengan seluruh kejujurannya menyatakan bahwa terjadi paradoks antara kehendak bebas dan hukum alam, hukum sains yang deterministik yang tidak bebas itu. Dan kali ini kita akan membahas salah satu solusi dari Henry Bergson. Bagaimana Henry Bergson melanjutkan di abad 19 dan terutama di abad 20 berhasil memecahkan antinomi Kant dan akhirnya merumuskan free will. Berhasil merumuskan kehendak bebas. Dan disertasinya, tesisnya dari Henry Bergson ini adalah Time and Free Will. Menurut saya ini adalah solusi yang sangat bagus dari Bergson, di mana konsep waktu, konsep time oleh Bergson ini dimaknai sebagai suatu durasi. Durasi tertentu, selang waktu tertentu. Kalau selama ini waktu zamannya Immanuel Kant, zamannya Isaac Newton, itu dibayangkan seperti rentetan waktu dari kemarin, sekarang, masa depan. Jadi waktu itu rentetan, jalan saja. Rentetan adalah waktu sekarang yang terus berganti-ganti. Ya. Sekarang bergerak, berarti yang sekarang ini lama-lama jadi kemarin, kan gitu. Kemudian yang besok lama-lama jadi sekarang. Begitu terus ya. Itu konsep waktu secara umum. Begitu. Nah, Bergson menyatakan bahwa waktu sejati itu adalah durasi. Nah, karena durasi itu, kemudian Bergson bisa menyimpulkan bahwa manusia punya kehendak bebas, punya free will. Jadi kita punya kehendak bebas, kita bisa punya cita-cita yang tinggi, dan itulah hakikat dari manusia. Dan itulah hana manusia sejati. Nah, bagaimana prosesnya? Kita bahas di video kita kali ini. Bagaimana Bergson sampai ke sana. Oke, sebelum sampai ke sana kita lihat peta struktur fundamental bahwa kali ini kita masih ada di lanjutan 231, kehendak manusia ya. Struktur fundamental dari hana, kehendak manusia. Jadi kita sambung menyambung. Oke, melanjutkan dari yang video sebelumnya tentang Immanuel Kant dan video sebelumnya tentang lebih dasar lagi tentang sains ya, determinisme ya. Oke. Ini dia. Kita mulai dari durasi Bergson. Konsep durasi dari Bergson menurut saya adalah solusi terbaik untuk menjelaskan hubungan kehendak bebas manusia dengan alam semesta. Terbukti pemikiran Bergson mewarnai pemikiran dunia sepanjang abad 20 di paruh pertama. Saya sendiri melihat konsep durasi ini sangat tepat menggambarkan berbagai macam perilaku hana, manusia sejati yang unik, yang berbeda dengan perilaku segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Nah, ini menariknya. Konsep waktu sejati sebagai durasi dari Bergson ini menurut saya sangat unik dan itu akan membuka banyak misteri-misteri dari hana. Saya sendiri menyebut waktu yang unik, waktu sejati ini sebagai ndoto. Nah, itu juga kita bisa bahas ya nanti. Oke, kita lanjutkan dulu dari konsepnya Bergson. Manusia sejati, hana, benar-benar memiliki kehendak bebas sebebas-bebasnya. Ini kesimpulan dari Henry Bergson yang kita pegang, yang kita dukung juga oleh filsafat dinamis kita ya. Kita tahu hukum alam bersifat deterministik. Bahkan badan kita, karena hukum alam yang deterministik itu, tidak ada kebebasan. Jadi badan kita, tangan saya, nah itu pipi saya, nah ini rambut saya, ini kena hukum deterministik. Rambut ini yang dulu hitam, lama-lama putih, lama-lama habis. Nah itu udah ada, bisa dihitung. Itu. Kemudian kulit yang lama-lama mengkerut, nah bisa dihitung. Itu deterministik ya, bisa dihitung. Tidak ada kebebasan.
sel-sel otak manusia juga patuh kepada hukum-hukum kausalitas alam deterministik. Bahkan otak kita ya, cara kerja otak kita bisa nanti dikasih rangsangan, ada bagian yang aktif, bagian yang nyala, kemudian kita punya bayangan tertentu, barangkali gitu ya. Untuk dari philosophy of mind, nah itu pun bahkan deterministik ya otak kita. Tapi kalau pikiran berhubungan dengan jiwa, nah itu lain persoalan ya, oke. Namun manusia punya durasi yang terbebas dari pengaruh seluruh alam. Ketika alam yang deterministik mengenai manusia, maka kita punya durasi yang bebas itu. Jadi alam semesta badan kita ini sesuai dengan hukum Newton. Sesuai dengan hukum sains, bisa kita teliti, dan ini juga disepakati oleh Immanuel Kant, juga disepakati oleh Henry Bergson. Nah, kita mengkajinya, nah ini, ketika hukum alam yang deterministik mengenai manusia, maka manusia punya waktu, punya selang waktu, punya durasi. Nah, ini konsepnya ya. Di dalam durasi ini, Hana, manusia sejati kita, mempunyai kehendak bebas. Hana bebas menentukan sikapnya terhadap alam dan terhadap lainnya. Alam semesta sama sekali tidak bisa mengganggu durasi. Maka durasi benar-benar bebas. Jadi alam semesta mengenai badan kita. Alam semesta mengenai persepsi kita, mengenai mata kita, telinga kita. Tapi kita punya durasi, punya selang waktu. Yang selang waktu yang kita miliki itu bebas. Contoh nih ya, misalkan ada seorang mengejek kita. Kita punya durasi terhadap ejekan itu. Dalam durasi itu, kita bebas untuk memilih membalas ejekan, merasa sakit hati, atau memaafkan orang yang mengejek. Atau justru ejekan itu membuat kita bersemangat. Atau lainnya, bebas. Jadi manusia benar-benar berkehendak bebas. Dari contoh ini, jadi misalkan kalau kita diejek orang ya, diejek, maka ada selang waktu. Barangkali durasi ini selang waktu bisa 1 detik, 2 detik, atau lainnya ya. Namun angka-angka semacam itu bersifat kuantitas. Lebih tepat untuk gambaran ruang, sedangkan waktu itu bersifat kualitas ya. Oke. Jadi sebut aja ada selang waktu 2 detik. Nah, selama 2 detik atau 3 detik, atau kalau Paman Apik seringnya 7 detik, kita punya kesempatan. Apakah kita akan membalas ejekan itu atau kita memaafkannya? Itu benar-benar bebas. Durasi yang 7 detik itu tidak ada yang bisa mengganggu kita. Disitulah kesempatan manusia untuk memilih kebebasan. Dan sikap kita, sifatnya, itu adalah kualitas ya. Nah ini kalau kita misalkan cahaya. Cahaya itu bisa kita anggap seperti kualitas. Yang paling dekat dengan lampu, pusat lampu, itu cahayanya kan paling terang. Paling kuat. Yang makin jauh makin redup. Yang makin dekat dengan sumber makin terang. Nah, yang terang, yang sangat kuat, itu meliputi yang lemah, yang redup. Gitu ya. Jadi yang redup digabung-gabung itu menjadi yang kuat. Jadi yang kuat meliputi yang redup. Agak beda kalau dengan jari. Jari ini 1 dan 2. Nah, 2 dan 1 ini gabungan gitu ya. Jadi kalau intensitas itu sebenarnya gabungan, tapi bukan gabungan karena intensitas gitu ya. Jadi itu adalah kesatuan. Nah, durasi juga gitu. Ketika kita, kalau Bergson menceritakan, ketika kita punya pengalaman yang penting, mengambil keputusan yang penting, maka kita punya durasi, mengakses jiwa kita. Nah, ketika kita mengambil keputusan itu benar-benar bebas kita sebagai manusia. Misalnya, yang sering juga, saya mau melanjutkan kuliah, mau ke ITB atau ke UI. Ini mikir kan, mau ke ITB atau ke UI. Sama-sama bagusnya. Nah, ketika kita berpikir punya durasi, nah itu bebas. Mau milih ITB atau milih UI. Itu ada diri kita. Atau bahkan, kadang-kadang Bergson mencontohkan, kalau kita dalam kondisi ancaman, misalkan dalam kondisi diancam harimau, kita akan mengambil keputusan, mau lari atau mau melawan harimau itu. Nah, itu ada durasi di mana kita mengakses diri kita, apakah kita akan melawan harimau itu, mungkin dengan senjata yang ada, atau kita lari. Di situ kita mengakses kebebasan kita.
Banyak peristiwa-peristiwa dalam kehidupan yang kita akan mengakses diri kita, di situ ada durasi waktu di mana akan menunjukkan kebebasan kita. Meskipun sama-sama 7 detik, ini contohnya ya, misalnya, kualitas waktu seseorang dengan orang lainnya bisa berbeda-beda. Dan kualitas durasi terus bertambah, makin kuat intensitasnya. Masing-masing hana memiliki kemampuan unik untuk mengakses durasi. Makin mahir mengakses durasi, maka makin terbebas seseorang dari determinasi alam sekitar. Orang tersebut makin memiliki kebebasan yang besar. Jadi semakin kita bisa merenungi diri kita, mengakses durasi dalam diri kita, maka kita akan makin bebas. Apakah saya akan menolong orang, ataukah saya akan berkarya, ataukah saya akan berbagi, itu kebebasan dari dalam diri kita. Sementara orang pada umumnya memang terlibat dengan waktu objektif. Waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam, nah itu waktu objektif kesepakatan di luar sana. Jadi, dengan konsep durasi yang tidak bisa diganggu oleh alam semesta, yang ada dalam diri hana, yang ada dalam diri manusia, manusia benar-benar mempunyai kehendak bebas. Benar-benar mempunyai free will. Dengan keyakinan ini, Bergson ingin bertemu dengan Einstein. Karena Einstein waktu itu, sejaman dengan Bergson ini ya, mempunyai rumusan tentang waktu. Einstein sebenarnya waktunya konsepnya sama kayak Newton ya. Waktu berjalan aja, linear. Cuma Einstein ini punya teori relativitas, di mana waktu yang dulunya oleh Isaac Newton dan para pendukungnya itu dianggap objektif. Misalnya kalau kita nyebut waktu 1 menit, 2 menit, itu objektif. Semua orang mengukur bisa 1 menit atau 2 menit itu. Tapi Einstein menyatakan bahwa ukuran waktu 1 menit atau 2 menit itu relatif terhadap siapa yang mengukur. Siapa yang mengukur dalam arti adalah kecepatan gerak siapa yang mengukur itu. Karena bagi Einstein itu nanti waktu relatif. Yang mutlak itu kecepatan cahaya bagi Einstein. Nah ini menarik karena mirip-mirip dengan Bergson ya. Ya nggak mirip-mirip banget tapi mirip. Karena Bergson juga waktu itu bergantung pada durasi dalam diri. Gitu, akses kita terhadap durasi. Nah, keduanya berdebat. Jadi yang ahli fisika berdebat dengan filosof. Fisikanya adalah Einstein yang luar biasa, filosofnya adalah Bergson. Tapi tampaknya tidak sampai berdebat dalam, tapi malahan orang-orang lain yang membahas dengan bagaimana sudut pandang Bergson dibandingkan dengan Einstein. Nah, tampaknya tidak ada titik temu. Tetapi kedua-duanya harus temu. Misalkan salah satunya yang sejaman juga, ini Muhammad Iqbal dari Pakistan ya, India zaman dulu. Ini memang menyatakan ada 2 jenis waktu. Dia sepakat dengan Bergson ada waktu subjektif dalam diri hana. Ada durasi itu yang memunculkan kebebasan, kesadaran manusia. Dan memang ada waktu objektif yang dihitung dengan jam, dengan detik, menit, jam yang objektif sama-sama kita sepakati. Maka kata Iqbal, jangan sampai kita terjebak pada dunia siang dan malam ini. Karena sesungguhnya kita memiliki waktu dan ruang yang lain juga. Yaitu dalam jiwa kita, dalam diri hana kita. Di mana di situ ada kebebasan, ada keluasan yang tanpa batas. Dari sini kita sudah bisa berhasil membuktikan bahwa manusia punya kebebasan. Dan kebebasan ini akan menjadi dielaborasi lebih jauh lagi oleh tokoh kita berikutnya, tokoh abad 20 sampai akhir abad 20, yaitu oleh Jean-Paul Sartre. Kita akan membahas khusus untuk Sartre ini akan di video yang berikutnya. Karena ini sangat fenomenal ya, melanjutkan dari Bergson, memang Sartre ini membaca tulisan-tulisan Bergson yang menginspirasi Sartre untuk melakukan penelitian filosofis adalah dari Bergson dan juga membaca bukunya Heidegger sebenarnya, Being and Time. Kita nanti akan bahas juga di sana juga ya. Oke. Sedikit tentang Sartre. Sartre ini menggunakan konsep negasi. Saya yakin Sartre adalah pemikir abad 20 paling ekstrim mendukung kebebasan, freedom. Sartre mendefinisikan hana, manusia sejati, adalah kebebasan dan kebebasan adalah manusia. Malahan begitu. Jadi definisi dari manusia adalah kebebasan itu, kata Sartre, dan kebebasan itu adalah manusia. Nah, bagaimana sampai ke sana Sartre menggunakan konsep negasi akan kita bahas di video-video yang berikutnya. Bagaimana menurut Anda tentang konsep kehendak bebas ini, free will, dan yang lainnya?
ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan tulis di komentar bawah ini, dan komen-komen juga silahkan di bawah ini. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan sukses dan bahagia selalu.